cara melihat Tuhannya Musa. Nah, sekarang gini saja, kamu punya perhiasan emas, nah, kumpulkan semua emas. Nanti sudah terkumpul semua, nanti saya tunjukkan Tuhannya Musa. Kata Musa Samiri. Nah, akhirnya orang-orang percaya omongannya Musa Samiri karena memang Musa Samiri itu punya ilmu spiritual yang tinggi. Apa? Musa Samiri dulu seorang yatim piatu sejak kecil, itu bapaknya mati karena bencana. Akhirnya bayi terlantar lalu ditolong oleh seorang laki-laki. Nah, laki-laki itu adalah malaikat Jibril yang menyamar sebagai manusia. Lalu laki-laki itu mengajarkan Musa Samiri ilmu-ilmu spiritual yang tinggi, sehingga mantra-mantra, sehingga Musa Samiri ini jadi ya pintar sejak kecil, tuh ahli, pintar, bisa melihat apa yang akan terjadi itu bisa, sebelum terjadi itu bisa, pokoknya punya keahlian spiritual yang tinggi Musa Samiri karena diajar oleh Jibril tadi. Nah, setelah Musa Samiri paham ngerti, Jibril bilang. Nah itu. Nah posisi itu ya Musa Samiri merayu Musa Samiri itu merayu umatnya Nabi Musa, merayu supaya bisa percaya sama Musa Samiri, karena Musa Samiri juga kepingin jadi tokoh masyarakat seperti Nabi Musa, diikuti oleh banyak orang kagumi. Karena dia punya tujuan tertentu, ingin jadi pimpinan masyarakat, ingin jadi raja, ingin menyaingi Fir'aun, dan Fir'aun sudah tenggelam di Laut Merah. Rencananya seperti itu Musa Samiri. Nah akhirnya otomatis Musa Harun harus dipelatakan, harus dihilangkan kan begitu, dengan cara difitnah itu tadi. Nah, jadi akhirnya Bani Israel mengumpulkan semua perhiasannya, emas-emasnya. Begitu dikumpulkan emas-emasnya, sudah jadi sekian banyak emas, mungkin ada 1 ton. Lalu dibuat nama Musa Samiri, menjadi patung kerbau atau patung sapi dari. Nah, setelah patung itu jadi, ditaruh di tengah kota, kota kalau sekarang. Nah, lalu Musa Samiri mengumpulkan orang-orang Bani Israel. Nah, begitu dikumpulkan semuanya, ya, terus kumpul di situ. Musa Samiri mengatakan, ini loh Tuhannya Musa, ini. Jadi kerbau emas ini Tuhannya Musa. Wah, masa ya? Loh ini ya, ini Tuhannya Musa. Kalau nggak percaya silakan ditanya. Nah, padahal sama Musa Samiri di dalam kerbau emas ini tadi, Musa Samiri itu membaca mantranya, merapal mantranya sehingga bisa memanggil jin. Nah, jin yang besar, yang sakti masuk ke dalam patung itu tadi. Nah, terus ketika masyarakat Bani Israel bertanya, apa benar kamu itu Tuhannya Musa? Kerbau itu. Nah, terus akhirnya dijawab sama kerbunya itu tadi. Kerbu itu bisa bicara, itu patung emas itu tadi. Oh ya benar, aku Tuhannya Musa. Padahal itu jin yang ada di dalamnya yang menjawab. Nah, akhirnya orang-orang percaya terus menyembah patung emas itu tadi, patung kerbau emas itu. Akhirnya nurut semua sama Musa. Sedangkan pada waktu itu Nabi Harun melarang itu tidak benar, itu musyrik, ya, itu menyembah berhala itu, dan itu Tuhannya Allah itu ya Allah, Tuhan dia itu adalah dia, ya cuma satu, dan itu Tuhannya itu. Nah, gitu. Tapi orang-orang Bani Israel nggak mau menerima. Nah, ya kalau Tuhan itu masa saya nggak kenal, saya nggak bisa lihat, kan begitu ya. Nah, paling tidak saya harus tahu, harus kenal Tuhan saya. Ya, tahu seperti dulu Fir'aun mengaku Tuhan, nah kita tahu itu Fir'aun. Karena memang umatnya Nabi Musa itu adalah dulu umatnya Fir'aun. Ya.
umatnya Fir'aun, Bani Israel yang menjadi umatnya Fir'aun terus dibebaskan oleh Nabi Musa itu. Jadi logikanya berpikir seperti itu. Nah, makanya itu terus dia tanya, nah, siapa Tuhan itu, mana, tunjukkan Tuhannya Musa. Karena nggak ada yang bisa menunjukkan, Nabi Harun pun nggak bisa menunjukkan Tuhan, artinya keberadaannya bisa ditunjukkan, tetapi wujudnya Tuhan kan tidak bisa ditunjukkan. Akhirnya dimanfaatkan oleh Musa Samiri tadi dengan membuat patung emas kerbau emas itu. Nah, terus dikatakan bahwa kerbau emas itu adalah Tuhannya Musa, kan begitu ya, sama Musa Samiri dan orang-orang Bani Israel percaya, akhirnya menyembah seperti sesajen, seperti apa didatangi orang disembah. Musa Samiri ya senang karena orang-orang menurut ke Musa. Akhirnya setelah 40 hari Nabi Musa selesai berapa, Nabi Musa mendapat kitab Taurat. Nah, Taurat itu terus di dalam wadah ya, seperti kotak gitu ya. Kalau di Jawa ini bernama godang, orang Jawa bilang, tapi kotak itu namanya tabut. Nah, tabut. Tabut itu dalamnya adalah isinya kitab Taurat. Ya, tabut. Nah, akhirnya Nabi Musa turun dari gunung kembali lagi ke umat. Begitu kembali ke umatnya, umatnya sudah menyembah berhala tadi, menyembah kerbau emas itu, ikut Musa Samiri. Akhirnya Nabi Musa marah, ya, marah, nah, marah terus Musa Samiri sabdo sama Nabi